Kalian bertiga, kalian sudah melakukan hal yang sangat luar biasa. Sekarang beristirahatlah. Sidang akan segera diselenggarakan. Kesinggihan dawuh, Kanjeng Ratu. Berhati-hatilah Prabu Akasa. Sadari situasimu saat ini. Aku merasakan aura yang sangat mengerikan. Lap, segera belenggu Prabu Akasa dan bawa ia ke penjara Segoro Kidul. Baik. Perang telah berakhir. Aku peringatkan kalian untuk kembali ke keraton lagi. Kanjeng Ratu. Prabu Giripati, akhirnya kau menampakkan diri. Izinkan aku untuk menyampaikan rasa salutku kepada pasukan keraton Segoro Kidul. Sungguh luar biasa, menakjubkan. Cukup kalian bertiga saja mampu untuk meruntuhkan Romo Sang Penguasa Langit. Kami merasa tersanjung atas pujianmu, Prabu Giripati. Kanjeng Ratu benar. Aku tidak perlu cemas. Aku jadi merasa bodoh karena tidak percaya dengan kemampuan pasukan keraton Segoro Kidul. Sungguh kesemasan yang sia-sia, Kanjeng Ratu. Terima kasih atas perhatianmu, Prabu Giripati. Seperti yang sudah kujanjikan sebelumnya, aku akan mengadakan persidangan antara para penguasa untuk menuntut Prabu Akasa atas segala kesalahan yang telah ia lakukan. Prabu Giripati, bisakah kau mengabari penguasa yang lainnya juga, sekaligus dirimu sendiri, untuk datang ke persidangan itu? Baik, Kanjeng Ratu, dengan senang hati. Aku pamit dulu. Kalian bertiga, kalian sudah melakukan hal yang sangat luar biasa. Sekarang beristirahatlah. Sidang akan segera diselenggarakan. Kesinggihan dawuh, Kanjeng Ratu. Biung, sosok yang aku lihat pada acara upacara sesaji itu adalah Cokrolango. Apa maksudmu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jodohku Cokrolango loh, Biung. Semua ini tidak mungkin. Kanjeng Ayu, Bira, silakan duduk di sini. Sebenarnya ada apa, Kanjeng? Mengapa Kanjeng termenung seperti itu? Aku memikirkan Ayu Sekarsari. Apa Ayu sudah menceritakannya pada Nyi Bira? Nyi Bira, apakah menurutmu takdir dapat dirubah? Maaf, Kanjeng. Saya tidak tahu mengenai hal itu. Tetapi tidak ada salahnya mencoba dan berusaha. Setahu saya, takdir itu berjalan sesuai dengan kehendak manusianya, Kanjeng. Kalau begitu, bisakah Nyi Bira temani aku ke pantai selatan? Aku harus bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul agar aku mendapatkan petunjuk dan dapat merubah takdir. Tentu saja, Kanjeng. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Sendiko dahulu. Terima kasih.
Sungguhlah Ayu, aku akan melakukan segala yang aku bisa untuk melepaskanmu dari takdir yang membelenggumu. Apa yang terjadi, Bira? Maafkan saya, Kanjeng Ayu. Sepertinya kita menabrak batu besar. Saya akan segera memeriksanya, Kanjeng Ayu. Baiklah. Maafkan saya, Jeng Ayu. Sungguh, saya tidak melihat batu besar yang menghalangi jalan kita. Tidak apa-apa, Nyi Bira. Tapi ini hal yang aneh. Bagaimana bisa bagian sebelah kanan roda rusak, sedangkan roda yang satunya baik-baik saja? Maafkan saya, Kanjeng Ayu. Kanjeng Ratu Kidul, aku mohon, izinkanlah aku bertemu denganmu. Kang Murbenjagat, izinkanlah aku bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Aku mohon. Ini adalah hal yang sangat aneh. Ini pertama kalinya aku tidak diizinkan ketemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Biasanya sahabatku Cundomanik langsung hadir menemuiku. Maafkan saya, Kanjeng Ayu. Rodanya patah. Jadi, apa yang sebaiknya kita lakukan, Kanjeng Ayu? Sebaiknya kita berjalan kaki saja menuju pantai selatan. Kita tinggalkan saja kereta kuda ini. Dan Nyi Bira bisa ikut denganku atau kembali ke Bagawanta, tidak apa-apa. Tentu saja saya akan menemani Kanjeng Ayu. Mengapa bisa seperti ini? Apakah takdir bahkan tidak mengizinkan aku untuk menemui Kanjeng Ratu Kidul? Maafkan Kanjeng Ayu. Tetapi, kalau kita berjalan kaki ke pantai selatan, itu sangat berbahaya untuk Kanjeng Ayu. Bagaimana kalau kita kembali saja ke Bagawanta? Selagi kita belum terlalu jauh memasuki hutan, Kanjeng Ayu. Kamu benar juga. Ke pantai selatan masih jauh jaraknya dari sini. Dan mengenai takdir Ayu Sekarsari, biar saja aku yang akan berusaha mengubah takdir Ayu Sekarsari. Baik, Kanjeng Ayu. Sembah kami, Kanjeng Ratu Kidul. Sebenarnya apa yang telah terjadi sampai Kanjeng Ratu Kidul memanggil kami ke sini? Benar, Ratu Kidul. Kami menuntut jawaban. Maafkan aku, Kanjeng Ratu. Aku tidak memberitahu mereka maksud dan tujuan sebenarnya. Biarkan mereka datang dan melihatnya sendiri. Kuharap Kanjeng Ratu mengerti. Keluarkan dia. Aku memanggil kalian semua para penguasa untuk mengadili siluman terkuat yang sedang tertunduk di hadapan kalian saat ini. Prabu Akasa, sang penguasa langit, kamu telah berdosa atas banyaknya tuduhan. Kamu telah mempermainkan takdir makhluk lain dengan tanganmu sendiri. Dan atas kehendakmu sendiri, kamu telah membunuh anak-anak harammu beserta orang tua mereka. Kamu telah merebut nyawa dari bangsa, hewan, manusia, iblis, dan siluman. Terdakwa, apakah kamu memiliki pembelaan atas tuduhan tersebut? Sama sekali tidak. Aku Prabu Angkasa tidak pernah menyangkal dan tidak pernah menyesali dengan apa yang aku perbuat. Baik, terdakwa sudah mengakui kesalahan. Sekarang untuk para penguasa, kalianlah yang memutuskan hukuman apa yang pantas untuk diberikan kepada terdakwa Prabu Akasa. Hukuman mati. Kelalimannya sudah
sangat keterlaluan. Tidak bisa dimaafkan. Keberadaannya sudah sangat hina. Bakar! Bakar wajahnya! Lihat wajahku ini. Ini adalah hasil perbuatan Romo. Ketika aku masih kecil, Romo sudah berniat ingin membunuhku. Mata dibayar dengan mata, nyawa dibayar dengan nyawa, dan wajah ini, wajah dibayar dengan wajah. Tenanglah, Gendeng. Apa? Kamu menyuruhku untuk tenang, Kanda Giripati. Dasar pembohong! Kenapa kamu tidak menceritakan hal ini sejak dulu, Kanda? Kenapa? Apa yang kamu lakukan, Kanda? Kanda hanya membuat hidupku penuh dengan kebohongan. Di mana? Di mana tawa dan keceriaan Kanda yang selalu Kanda pamer-pamerkan itu? Dan kamu, Romo, kalau sejak lama aku mengetahui ini adalah perbuatan Romo, aku tidak akan sudi membelamu, Romo. Apa kamu dengar itu? Diam. Kata-katamu tidak penting. Jangan sentuh aku, Raka. Seperti yang kau lihat sendiri, Prabu Akasa. Semuanya ingin menghukum. Aku telah mempertimbangkan sebagai penguasa pantai selatan, penguasa tertinggi dari para penguasa. Aku memutuskan hukuman untuk Prabu Akasa, yaitu hukuman penjara, sampai kau memutuskan untuk berubah. Jadi kamu mengampuniku. Jadi kamu mengampuniku. Lampor, Lepaskan aku. Aku, Prabu Angkasa. Aku lebih baik mati di medan perang. Bunuh aku. Bunuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bunuh aku. Ini suatu pengkhianatan. Bunuh aku, pengkhianat.